Pagi Station, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan cara penggunaan Zoho CRM. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami ya. Di dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah kunci kesuksesan. Zoho Workspace hadir dengan solusi canggih, Zoho CRM yang dirancang untuk membantu para pengusaha mengelola hubungan dengan pelanggan mereka yang lebih efektif. Zoho CRM adalah aplikasi berbasis cloud yang memudahkan pemilik bisnis dalam mengelola segala aspek hubungan dengan pelanggan. Dengan Zoho CRM, Anda bisa mengumpulkan data pelanggan, melacak setiap interaksi, dan mengelola prospek dan penjualan, serta meningkatkan layanan pelanggan secara lebih efisien. Zoho CRM adalah platform CRM yang dirancang untuk membantu meningkatkan interaksi bisnis dengan pelanggan. Platform ini menyediakan berbagai tool yang memudahkan marketer dalam mengelola data pelanggan, komunikasi, serta proses bisnis. Zoho CRM juga menawarkan integrasi dengan berbagai aplikasi bisnis lain, memperluas kemampuannya untuk mencakup analitik canggih, manajemen campaign, dan otomasi alur kerja. Siapa saja yang menjadi pengguna utama Zoho CRM? Pengguna utama Zoho CRM ini meliputi tim penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan masih banyak lagi. Lalu, apa peran dan tanggung jawab mereka? Agar implementasi CRM berjalan dengan sukses, peran dan tanggung jawab setiap tim harus jelas. Sebagai contoh, tim penjualan bertanggung jawab untuk mengelola prospek, sementara tim pemasaran fokus pada pengiriman email dan pemasaran yang lebih efektif. Fitur-fitur utama Zoho CRM, yang pertama, pengelolaan prospek dengan lebih baik. Yang kedua, otomatisasi penjualan yang kuat. Yang ketiga, alat untuk manajemen layanan pelanggan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan fitur-fitur utama dari Zoho CRM. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengelola data pelanggan dengan efisien. Zoho CRM memungkinkan kita menyimpan dan mengatur informasi penting seperti kontak, perusahaan, dan kesepakatan bisnis. Semua data tersimpan dalam format yang terstruktur, sehingga memudahkan akses dan mengelolanya kapan saja. Untuk melakukan manajemen data pelanggan dalam Zoho CRM, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pengelolaan kontak, yaitu input data pelanggan. Mulailah dengan memasukkan informasi kontak pelanggan ke dalam sistem. Zoho CRM memungkinkan kita untuk menyimpan detail seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi relevan lainnya. Segmentasi pelanggan. Gunakan fitur segmentasi pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu, seperti demografi, perilaku pembelian, atau interaksi sebelumnya. Ini membantu dalam merencanakan interaksi yang lebih efektif. Selanjutnya adalah otomatisasi proses. Manfaatkan fitur otomatisasi untuk mengurangi beban kerja manual. Anda dapat mengatur tugas otomatis untuk follow up kepada pelanggan berdasarkan interaksi mereka sebelumnya. Anda juga dapat mengatur notifikasi real-time untuk mendapatkan update tentang aktivitas pelanggan seperti saat mereka membuka email atau berinteraksi di media sosial.
Fitur berikutnya adalah segmentasi pelanggan. Zoho CRM memungkinkan kita mengelompokkan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan seperti lokasi, preferensi, atau riwayat pembelian. Dengan bantuan fitur penyesuaian tampilan dan filter, segmentasi ini dapat dilakukan dengan mudah untuk membantu tim fokus pada target yang tepat. Kita harus menentukan tujuan segmentasi yang jelas dan sesuai dengan strategi bisnis. Ini bisa meliputi pengelompokan berdasarkan demografi, perilaku pembelian, atau preferensi produk. Memahami tujuan identifikasi akan membantu Anda dalam menentukan kriteria yang tepat untuk segmentasi. Selanjutnya kita harus memilih modul yang dikehendaki. Modul dalam Zoho CRM akan digunakan untuk segmentasi seperti modul standar atau kostum. Ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan data yang relevan digunakan dalam proses segmentasi. Kita dapat menggunakan kriteria seperti referensi, frekuensi, dan monitoring untuk mengelompokkan pelanggan. RFM atau monitoring adalah metode yang paling efektif untuk menilai-nilai pelanggan berdasarkan seberapa baru mereka melakukan pembelian, seberapa sering mereka membeli, dan berapa banyak uang yang mereka habiskan. Berikut adalah beberapa contoh kriteria RFM, yaitu ada champion, loyal customer, dan lost customer. Setelah itu, kita bisa menandai pelanggan dengan tag, membuat tabel segmen, serta analisis dan tindak lanjut. Fitur selanjutnya adalah manajemen tugas dan kalender. Zoho CRM memudahkan pengelola berbagai tugas, janji, dan jadwal langsung dalam satu platform. Dengan fitur kalender dan pengingat otomatis, tim dapat memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana tanpa ada yang terlewat. Untuk mengelola kalender di Zoho CRM, kita dapat melakukan integrasi kalender. Zoho CRM memungkinkan integrasi dengan berbagai kalender seperti Google Calendar, Outlook, dan Apple Calendar. Kita juga dapat menginfokan semua acara dari berbagai sumber ke dalam satu tampilan untuk kemudahan akses. Selanjutnya adalah menjadwalkan acara. Kita dapat menggunakan fitur penjadwalan acara untuk merencanakan demo, rapat, atau panggilan dengan pelanggan. Kita juga dapat membuat acara baru dengan cepat menggunakan fitur Smart App yang memungkinkan Anda memasukkan detail acara dalam satu kalimat. Selanjutnya adalah pengaturan ketersediaan. Sebelum menjadwalkan rapat, periksa ketersediaan peserta untuk memastikan waktu yang dipilih sesuai bagi semua orang. Selanjutnya adalah peringatan dan notifikasi. Kita bisa mengatur pengingat untuk acara mendatang agar Anda tidak melewatkan pertemuan penting. Kita juga bisa menerima notifikasi tentang status RSVP dari peserta. Yang terakhir ada kode warna untuk acara. Untuk memudahkan manajemen visual, kita dapat menetapkan kode warna untuk berbagai jenis acara. Ini membantu dalam membedakan antara rapat klien, internal, dan lainnya hanya dengan melihat sekilas dari kalender. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa melakukan secara efektif mengelola tugas dan kalender di Zoho CRM, dan juga dapat meningkatkan kolaborasi tim dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Selain manajemen data pelanggan, Zoho CRM juga memiliki fitur manajemen penjualan. Fitur ini dirancang untuk mendukung pengelolaan siklus penjualan secara menyeluruh. Dengan Zoho CRM, kita bisa melacak prospek, mengidentifikasi peluang, sehingga mengelola proses konversi prospek menjadi pelanggan. Semua tahap ini dapat dikelola dengan lebih efektif untuk meningkatkan produksitas tim penjualan. Untuk melakukan manajemen penjualan, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama ada pengaturan dasar. Buat akun Zoho CRM. Selanjutnya, kostumisasi antarmuka. Yang kedua, mengelola prospek dan kontak. Kita dapat mengimpor data, setelah itu mensegmentasikan pelanggan. Selanjutnya adalah manajemen kesepakatan. Buatlah kesepakatan, tambahkan kesepakatan baru dengan informasi penting seperti nilai, tahap, dan tanggal penutupan yang diharapkan. Selanjutnya adalah pantau progres kesepakatan.
Selanjutnya, analisis data penjualan. Menggunakan data analitik. Manfaatkan fitur analitik untuk membuat laporan yang dapat disesuaikan, memantau KPI penjualan, dan mendeteksi anomali dalam data penjualan. Selanjutnya adalah visualisasi data. Buat dashboard kostum dengan grafik dan bagan untuk memvisualisasikan kinerja penjualan Anda secara efektif. Fitur berikutnya adalah manajemen interaksi. Zoho CRM memungkinkan kita menyimpan semua riwayat interaksi dengan pelanggan, seperti email, panggilan telepon, hingga pertemuan. Dengan adanya fitur ini, tim dapat memahami perjalanan pelanggan dengan lebih baik, sehingga mempermudah dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan personal dengan pelanggan. Fitur lainnya adalah analisis dan pelaporan. Zoho CRM menyediakan berbagai laporan dan dashboard yang memungkinkan kita untuk menganalisis performa penjualan, interaksi pelanggan, dan kampanye pemasaran. Dengan data yang disajikan secara visual dan terperinci, tim dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis berdasarkan informasi yang akurat. Analisis dan pelaporan dapat menggunakan alat analitik. Zoho Analytics untuk menganalisis data secara mendalam, termasuk membuat corong penjualan, memantau KPI, dan melakukan proyeksi penjualan. Setelah itu, kita bisa mencetakkan dan membagikan laporan. Atur agar laporan dikirim secara otomatis kepada anggota tim atau manajemen pada interval yang ditentukan, baik itu harian, mingguan, ataupun bulanan, agar semua pihak tetap terinformasi. Lalu, evaluasi dan optimasi. Tinjau efektivitas alur kerja dan laporan secara berkala untuk mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki dalam proses. Fitur terakhir yang akan kami jelaskan adalah kolaborasi tim. Zoho CRM memfasilitasi kolaborasi antar tim melalui berbagai fitur, seperti percakapan langsung menggunakan Zoho Click, berbagi dokumen secara melalui Zoho Workdrive, serta pemberian dan pelacakan tugas. Dengan fitur-fitur ini, tim dapat bekerja lebih efisien dan terorganisasi meskipun berada di lokasi yang berbeda. Langkah pertama yaitu ada pengaturan awal yang isinya membuat modul tim dan integrasi alat kolaborasi. Lalu ada fitur kolaborasi yang berisi umpan dan obrolan.
Selanjutnya kita bisa berbagi informasi di dokumen dan file ataupun panggilan video dan audio. Gunakan alat manajemen proyek yang terintegrasi untuk melacak pencapaian dan tugas. Ini membantu tim tetap terorganisir dan fokus pada tujuan bersama. Lalu ada kolaborasi lintas fungsi. Pastikan semua tim yang berhadapan dengan pelanggan memiliki akses ke informasi penting di departemen lain, sehingga mereka dapat bekerja sama lebih efektif dalam menangani masalah pelanggan dan berdiskusi tentang hal-hal proyek. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi dari video ini bermanfaat.